Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kulaukan al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada al-ayah. Kepada yang terhormat Bapak Suud Fuadi selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Jadi di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bab kafalah dan rohen. Jadi yang pertama, pengertian kafalah. Pengertian kafalah menurut bahasa yaitu adoman atau jaminan, hamalah atau beban, atau za'amah yang berarti tanggungan. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau disebut kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Kemudian definisi lain dari kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga yang memberikan hutang untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang berhutang. Kemudian dasar hukumnya terdapat pada surah Yusuf ayat 66 yang artinya, Yakub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya atau pergi bersama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu terkepung musuh." Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Kemudian terdapat pada surah Yusuf ayat 72 yang artinya, "Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya." Kemudian dasar hukum selanjutnya yaitu bersumber dari hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kami duduk-duduk di sisi Nabi, tiba-tiba dibawakan jenazah seraya mereka berkata kepada Nabi, 'Sholatkanlah mayat ini.' Kemudian Nabi bertanya, 'Apakah ia memiliki tanggungan hutang?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Lalu Nabi bertanya lagi, 'Apakah dia meninggalkan harta?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Kemudian Nabi menyolati jenazah tersebut, yang artinya bahwa Nabi tidak mau salat mayit pada mayit yang masih punya hutang. Maka berkatalah Abu Qutadah, "Salatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung hutangnya." Kemudian Nabi baru menyolatinya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya pengertian tentang rohen. Menurut bahasa, rohen juga berarti gadai atau memiliki arti tetap dan lestari. Gadai juga dikatakan al-hasbu yang artinya penahanan. Misalnya seperti ungkapan nikmatun rohinah yang berarti karunia tetap dan lestari, yang dalam hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan tangguhan. Kemudian gadai juga memiliki arti menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa gadai adalah semacam jaminan hutang. Dan definisi lain menurut ulama, yaitu yang pertama, gadai menurut ulama Syafi'iyah, yaitu menjadikan sesuatu atau harta pegangan bagi sesuatu utang yang boleh digunakan untuk melunasi jika pengutang gagal melunasinya. Sedangkan menurut ulama Maliki, yaitu sesuatu barang yang bernilai yang diambil dari pemiliknya sebagai pegangan atau jaminan bagi sesuatu utang yang lazim, yaitu suatu akad yang membolehkan memegang harta seperti binatang, barang dagangan, dan lainnya. Kemudian menurut ulama Hambaliyah,
bahwa gadai itu merupakan harta yang dijadikan pegangan bagi sesuatu utang, dan dengan itu ia boleh digunakan untuk membayar jika pengutang gagal membayar utangnya. Kemudian menurut Ibnu Qudamah, yaitu salah seorang pakar fikih mazhab Hambali, menyatakan gadai adalah sesuatu benda yang dapat dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Kemudian barang-barang secara umum sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian diantaranya yaitu barang perhiasan, kemudian barang-barang kendaraan, barang-barang elektronika, barang-barang perkakas rumah tangga, serta surat berharga atau dokumen surat-surat penting. Selanjutnya yaitu dasar hukum gadai terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan notaris, maka untuk memudahkan jalannya muamalah yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan. Dalam hal ini, Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan utang tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini, orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang, sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum gadai yang bersumber dari hadis yaitu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Hadis tersebut dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman. Sedangkan kebolehan gadai yang terakhir yaitu berdasarkan ijma yang menyatakan bahwa gadai hukumnya boleh dan tidak pernah mempertentangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan hukumnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rohan dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rohan disyariatkan pada waktu itu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak bepergian dan bepergian, dengan dalil perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi tersebut yang berada di Madinah, jika bepergian sebagaimana dikaitkan pada ayat di atas. Saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah terdiri atas sikhat atau ijab kabul, maf'ul bih atau objek tanggungan, kafil penjamin, afkul anhu tertanggung, mafkul lahu penerima hak, dan tanggungan. Yaitu sikhat. Kafalah bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban, seperti ungkapan aku akan menjadi penjagamu, atau saya akan menjamin atas kewajibanmu atas seseorang, atau ungkapan yang lainnya yang sejenis. Para ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah.
semuanya dikembalikan kepada akad kebiasaan. Pada intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban, yaitu maf'ul bihi adalah objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh atas pihak tertanggung, seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas dan tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas atau majhul. Selanjutnya, kafil. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang bersifat filantropi atau orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia harus berakal dan balik. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safi ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi, karena ini bersifat charity. Akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan. Karena akad ini, kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu maf'ul anhu. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri sendiri ataupun orang lain yang mewakilinya. Selain itu, maf'ul anhu harus dikenali baik oleh pihak kafil. Selanjutnya, maf'ul lahu. Ulama mensyaratkan maf'ul lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang sudah balik dan berakal dan tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Terakhir adalah lafaz. Disyaratkan keadaan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara, yaitu rukun dan syarat rohin. Rukun rohin adalah gadai memiliki 4 rukun, yaitu rahin, murtahin, marhum, dan mahrum bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai, sedangkan murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun atau rohin adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Mahrum bih adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4, yaitu akid, sikhat, mahrun, dan mahrum bih. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai. Akid. Syarat yang harus dipenuhi oleh akid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah atau kecakapan. Kecakapan menurut Hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz. Yang selanjutnya syarat sihat. Menurut Hanafiyah, sihat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disarankan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli. Dilihat dari aspek peluasan utang, apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli karena gadai merupakan akad maliyah. Selanjutnya yaitu syarat mahrum. Para ulama sepakat bahwa syarat mahrum sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya adalah semua barang sah diperjualbelikan, sah pula untuk digadaikan. Yang terakhir syarat mahrum bih. Syarat mahrum bih suatu hak yang karenanya barang digadaikan diberikan sebagai jaminan kepada rahin.
Di sini saya akan melanjutkan mengenai akibat hukum kafalah dan rohan. Yang pertama, kafalah. Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau pergi atau menghilang, maka kafil berkewajiban menjamin sepenuhnya dan ia tidak dapat keluar dari kafalah kecuali dengan jalan memenuhi hutang yang menjadi beban ashil atau orang yang ditanggung, atau dengan jalan bahwa orang yang memberikan pinjaman atau hutang, dalam hal ini bank menyatakan bebas untuk kafil, atau ia mengundurkan diri dari kafalah. Ia berhak mengundurkan diri karena itu memang haknya. Adapun yang menjadi hak orang atau bank sebagai maf'ul lahu, memfasak akad kafalah dari pihaknya, karena hak memfasak ini adalah hak maf'ul lahu dalam hal orang yang ditanggung melarikan diri, sedangkan ia tidak mengetahui tempatnya, maka si penanggung tidak wajib mendatangkannya. Tetapi apabila ia mengetahui tempatnya, maka ia wajib mendatangkannya, dan si penanggung diberikan waktu yang cukup untuk keperluan tersebut. Yang selanjutnya, rohan. Akibat hukum akan timbul dari suatu peristiwa hukum yang terjadi. Peristiwa hukum yang terjadi pada suatu transaksi antara nasabah atau rohin dengan lembaga penggadaian atau murtahin, sebelumnya didahului dengan adanya suatu perjanjian atau akad antara kedua belah pihak. Perjanjian atau akad tersebut telah disediakan oleh lembaga penggadaian dengan ketentuan. Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian bersumber dari buku 3 KUHP Perdata Indonesia yang berlaku terhadap transaksi-transaksi tersebut. Termasuk dalam hal ini juga akad rohan. Dalam hukum Islam, akad rohan juga telah diatur dalam fatwa DSN nomor 25 DSN MUI 3/2002. Akad rohan adalah suatu hak menahan harta milik si peminat sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam hal ini, rohin menggadaikan barangnya dan akan mendapatkan uang pinjaman sesuai dengan taksiran barang tersebut. Pihak penggadaian berkewajiban memberi uang pinjaman dan menjaga barang gadai yang telah digadaikan oleh nasabah. Sedangkan nasabah berkewajiban menyerahkan barang gadai dan membayar ujrah serta melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. Akad rohan tersebut menciptakan hubungan hukum antara nasabah dan lembaga penggadaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang implementasi dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang implementasi kafalah dalam lembaga keuangan syariah. Kafalah ditetapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, di mana bank bertindak sebagai peminjam dan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Dalam hal ini, bank mendapatkan fee atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Dalam pandangan Bank Muamalat Indonesia, ada beberapa konsep kafalah. Yang pertama, kafalah bin nafs. Yang kedua, kafalah bil mal. Yang ketiga, kafalah bid at-taslim. Yang keempat, kafalah al-munjazah. Kafalah bin nafs itu sendiri adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai juridical personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, kafalah bil mal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabah dengan imbalan atau fee tertentu. Yang ketiga, kafalah bi at-taslim. Jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa atau fee kepada nasabah tersebut. Yang terakhir, kafalah al-munjazah, jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu atau kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dalam bentuk performance bond atau jaminan prestasi. Selanjutnya adalah ketentuan kafalah dalam transaksi lembaga keuangan termasuk perbankan syariah.
secara rinci diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2 garing DSN-MUI garing 4 garing 2000, di mana ketentuan kafalah tersebut ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungkan. B. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk menyediakan suatu skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. C. Bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Selanjutnya adalah implementasi rahan dalam lembaga keuangan syariah. Rahan merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insen detailnya yang mendesak. Terkait dengan rahan dalam praktik perbankan syariah, bank tidak menarik manfaat apapun, kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadai. Akad rahan dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan atau nasabah. Alur praktik rahan dalam lembaga keuangan syariah umumnya adalah sebagai berikut. 1. Nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah. Jaminan ini berupa barang bergerak. 2. Akad pembiayaan dilaksanakan atas rahin dan murtahin. 3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan anggunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan. Rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan anggunan. Selanjutnya, praktik rahin dalam lembaga keuangan syariah dapat disimpulkan. 1. Melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadai dengan tidak mengurangi nilai atau merusak barang yang digadai. Apabila barang yang digadai rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. 2. Apabila nasabah won prestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadai atas perintah hakim. 3. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dan dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya. Dalam mekanisme perjanjian gadai syariah, akad perjanjian yang dapat dilakukan antara lain 1. Akad al-qadru hasan, 2. Akad al-mudorobah, 3. Akad ba'al muqayyadah. Yang pertama adalah akad al-qardul hasan. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian yang telah menjaga dan merawat barang gadaiannya. Yang kedua, akad al-mudorobah. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan investasi dan modal kerja. Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam terlunasi. 3. Akad ba'al muqayyadah. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah berupa pembelian barang modal. Dengan demikian, murtahin akan membelikan barang yang dimaksud oleh rahin. Akad rahin dapat dibatalkan dengan unsur-unsur berikut. 1. Barang jaminan telah diserahkan kepada pemiliknya. 2. Rahin membayar utangnya. 3. Barang gadai dijual atas perintah hakimnya dan perintah rahin. 4. Pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak disetujui rahin. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.